Oke, abang-abang, kakak-kakak, ini mohon maaf karena saya nggak bisa masuk. Jadi untuk penggantinya hari ini yaitu berupa video dulu ya, abang-abang kakak. Dan sekaligus biar agar kelas karyawan juga bisa melihat khusus untuk di e-commerce. Materi ya di pertemuan satu ini sebenarnya sudah ada yang maju yaitu Bang Jepri. Nanti videonya ditunggu ya Bang Jepri karena memang khusus untuk kelas karyawan. Jadi kalau misalnya nggak bisa hadir nanti juga buat video. Karena kalau nggak buat video itu saya anggap nggak mengumpulkan tugas untuk e-commerce begitu. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang sudah materinya yang sudah saya berikan ya abang-abang kakak di grup WA. Oke, saya langsung saja masuk materi ya abang-abang kakak untuk pengenalan e-commerce oleh saya sendiri Muhammad Ulfari. Jadi ini abang-abang kakak biar kita lebih dalam dulu apa sih e-commerce secara teori. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah bentuk baru bagaimana berbelanja dan berdagang itu melalui internet abang-abang Kak. Ya. Jadi intinya sekarang mah udah ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi, bukan nggak perlu, masih perlu ke toko-toko secara konvensional ya abang-abang Kak. Tetapi sekarang dengan adanya e-commerce, barang yang tidak ada di sekitar kita, sekarang kita bisa memesan secara online begitu abang-abang Kak. Jadi ini lebih mudah tentunya. Terus ini juga abang-abang Kak memungkinkan konsumen dan pedagang untuk mengirim dan menerima informasi dan membuat transaksi secara online. Saya sangat yakin kalau abang-abang kakak-kakak sebenarnya udah paham tentang e-commerce. E-commerce itu secara teori yang saya bilang tadi intinya adalah berdagang atau berbelanja secara online menggunakan internet. Jadi dengan internet kita bisa belanja apapun. Contoh, sekarang saya sering melakukan transaksi di luar negeri yang di Indonesia tidak ada. Contohnya apa? Pembelian server. Ketika saya ingin membeli server, wah ternyata stok di Indonesia itu sangat mahal. Saya coba nih mencari harga yang di luar negeri. Contoh di Jerman dan di Amerika. Ternyata di sana harga server itu lebih murah. Artinya apa? Di Indonesia ada tapi mahal, saya bisa mencari di luar negeri. Begitu Abang Mangga. Dengan harga yang lebih terjangkau. Dari mana saya dapat informasi itu? Ya karena bantuan Google Search Engine. Pada pertemuan berapa nanti itu yang pasti ya Bang Mangga, kita akan membahas juga tentang SEO, bagaimana website tentang berbelanja online yang nanti abang-abang kakak buat itu nanti juga harus bisa terindeks oleh Google. Begitu abang-abang kakak. Selanjutnya di sini adalah beberapa berikut adalah manfaat dari e-commerce. Saya merangkumnya hanya ada 4 saja abang-abang kakak biar tidak terlalu luas. Pertama, biaya lebih rendah. E-commerce mengurangi biaya transportasi dan biaya terkait dengan membeli menjual secara offline. Di sini yang dimaksud dengan biaya lebih rendah adalah yang saya contohkan tadi ketika saya ingin membeli server di luar negeri, saya nggak perlu nih pergi ke Jerman. Saya nggak perlu pergi ke Amerika. Cukup dengan klik saja udah jadi dah server saya. Itu contoh. Ada juga teman saya yang ketika ingin membeli itu menggunakan misal membeli sepatu, membeli kacamata dengan merek luar negeri, tetapi harus dipahami juga dulu abang saya pernah membeli lewat Alibaba.com untuk luar negeri. Untuk di atas yang 2 jutaan itu harus lewat bea cukai. Tetapi artinya apa? Setelah dikalkulasi lihat bea cukai, harganya masih lebih rendah begitu abang mangga. Saya contohkan lain, kalau contoh saya di luar negeri itu terlalu jauh. Saya ingin membeli sepatu dengan bermerek. Ternyata di Ketapang itu nggak ada. Apakah saya perlu pergi ke Jakarta sana
untuk membeli sepatu bermerek, nggak perlu. Saya cukup membuka Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain yang sudah e-commerce yang udah berjalan, maka saya tinggal mengetikkan dengan brand-brand yang ada, maka tinggal pesan, selesai. Walau secara tidak langsung akan dikenakan juga yang namanya biaya perjalanannya paling 50.000 dibandingkan harus abang-abang kakak-kakak pergi ke Jakarta ya. Selanjutnya ada juga fleksibilitasnya. E-commerce memungkinkan para pedagang untuk memperluas pasar mereka ke seluruh dunia dan meningkatkan penjualan mereka. Kita bisa lihat abang-abang, seandainya saya contoh, saya juga berdagang aplikasi ya abang-abang. Ketika pasar saya kecil di Ketapang, contoh aplikasi kasir yang ingin saya jual di Ketapang itu, konsumen saya itu hanya 3 orang di toko A, B, C. Karena ruang lingkupnya memang kecil. Saya membuat website saya yang berfokus pada penjualan aplikasi kasir. Ini saya tunjukkan. Ntar saya tunjukkan dulu website saya. Oke, ini adalah website saya ya bang kakak di ulilfari.com. Nanti di menu produk dan jasa, disinilah jasa jasa yang saya tawarkan tadi. Contoh di aplikasi kasir. Ini jual aplikasi kasir. Ini ketika ada orang di luar Ketapang atau di luar Kalimantan pun bisa mendapatkan jasa saya. Jadi saya selain menjual aplikasi secara di Ketapang, saya juga menjual aplikasi di seluruh Indonesia. Saya buatkan dulu artikelnya seperti ini ya, jadi pedagang. Kemudian saya buatkan videonya agar apa? Agar konsumen lebih yakin bahwa memang Oke, aplikasi abang-abang ini memang kakak, ada. mohon Begitu maaf abang-abang. pertama. Jadi ruang lingkup dan fleksibilitasnya bukan hanya di lingkungan di Kabupaten Ketapang saja ya bang kakak, tapi saya udah mencakup di Indonesia. Orang kalau saya tawarkan satu-satu untuk ke luar, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lumayan. Oke, setelah itu, setelah ada fleksibilitas, ada kemudahan. E-commerce membuat proses belanja berdagang lebih mudah dan lebih efisien. Mengapa bisa lebih mudah? Yang pasti yang saya berikan contoh tadi, kita jika ingin belanja membeli sesuatu tinggal buka saja aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ada juga misalnya ingin memerlukan akun Netflix contoh, banyak juga tuh yang jual akun Netflix murah-murah ya. Terus ini dari sisi kemudahan. Terus ada juga penghemat waktu. E-commerce memungkinkan para pedagang itu untuk menyelesaikan transaksi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan proses offline. Artinya apa? Apalagi sekarang sudah didukung dengan payment gateway. Nanti itu di pertemuan berapa saya lupa, juga kita akan membahas lebih rinci tentang payment gateway ya bang kakak, di mana setiap orang itu mempunyai nomor virtual pembayaran otomatis. Contohnya itu adalah ketika kalian melakukan KRS online pada Siakat Amki Ketapang, artinya apa? Kalian akan mendapat nomor virtual account untuk pembayaran bank BSI. Ketika kalian melakukan pembayaran berhasil, maka secara otomatis KRS kalian aktif. Begitu juga di dalam e-commerce. Ketika kalian melakukan pembayaran berhasil, maka secara otomatis juga nih ya bang kakak, maka transaksi juga dilakukan berhasil. Oke, next selanjutnya, ini singkatnya dan kesimpulannya sederhana. Pertama itu bisa lebih baik.
E-commerce juga memungkinkan para pedagang untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Artinya apa? Pangsa pasar bisa menjadi lebih luas. Saya contohkan website saya tadi. Ya, saya bukakan website saya lagi. Ini saya sering membuat artikel. Kemudian saya juga ada premium di jasa pembuatan website berita, jasa kompilasi ChatGPT. Inilah jasa-jasa e-commerce yang saya keluarkan secara digital. Ada juga contoh pembayaran dengan menggunakan virtual gateway. Saya contohkan e-book. Saya ada jual e-book. Ini Ubuntu Langkah Pemula. Saya contohkan. Ini saya menggunakan payment gateway. Ketika orang ingin membeli ini udah terjual sekitar 80-an nama angka di seluruh Indonesia, ya. Tinggal mengklik ini, maka pembayaran virtual gateway-nya tinggal pilih nih. Di website saya contoh orang ingin menggunakan Bank BNI buat pembayaran, ya. Maka secara otomatis di website saya akan mengeluarkan silahkan kirim ke BNI dengan nomor ini. Ketika pembayaran berhasil, maka e-book ini juga akan dapat link downloadnya secara otomatis. Begitu abang-abang. Oke, saya kembalikan lagi ke PowerPoint. Maaf, saya agak rada batuk. Kemudian saya bandingkan lagi dari sisi kelebihan. E-commerce memungkinkan para pedagang untuk menawarkan fitur seperti kostum produk, pembayaran yang lebih aman, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Tadi sudah saya contohkan pada website saya, abang-abang. Kostum produk, ya, produk yang bermacam-macam. Orang nggak perlu nanya saya nih, Pak, adakah jualan ini? Tinggal lihat di bagian premium website saya saja. Kemudian pembayaran lebih aman karena saya menggunakan payment gateway, layanan pelanggan yang lebih baik. Selain menggunakan tadi, saya juga sudah menyiapkan layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu seperti apa? Nih saya contohkan lagi ya Bang Kakak. Oke. Nih, layanan pelanggan contohnya kayak gini. Pembayaran manual, silahkan WA ke nomor saya 0852 84 dan sekian-sekian jika ada pertanyaan. Ini salah satu layanan pelanggan abang-abang kakak. Oke, saya next lagi. Selain itu, kita akan juga terjalin relasi secara online. Hal ini juga memungkinkan para pedagang seperti saya untuk membangun hubungan online yang lebih mendalam dengan pelanggan mereka. Ketika orang mencari misalnya jasa konfigurasi server, maka yang muncul itu website saya. Secara tidak langsung saya tidak kenal dengan orang tersebut, tapi orang tersebut menemukan saya. Secara tidak langsung inilah namanya relasi online. Inilah yang akan saya ajarkan ke kalian bagaimana membentuk relasi online, yaitu salah satu metode yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Oke, selanjutnya yaitu adalah menggunakan website. Di e-commerce juga membantu pedagang meningkatkan lalu lintas web mereka. Oke, artinya apa? Abang-abang kakak-kakak bisa menggunakan membuat e-commerce sendiri. Salah satunya itu tidak salah di pertemuan 2 kita akan membahas tentang PrestaShop. Abang-abang di PrestaShop itu abang-abang nanti akan saya buatkan video juga bagaimana langkah-langkah membuat video membuat aplikasi web berbasis e-commerce secara cepat dan tepat. Nih nanti otomatis abang-abang kakak sudah ada website. Lebih mudah. Dengan menggunakan teknologi e-commerce, para pedagang dapat memanfaatkan lalu lintas web dengan mudah dan meningkatkan penjualan mereka. Saya alhamdulillah abang-abang kakak hampir setiap minggu ada saja transaksi yang saya lakukan bersama tim Power Digital saya. Ya,
Kalau tim saya nggak mampu nanti akan saya serahkan ke orang lain. Jadi saya itu selain jadi guru di SMP 5, jadi dosen di AMKI Ketapang, juga membuka layanan IT konsultan untuk pembuatan aplikasi. Yang kenal saya itu bukan bahkan orang Ketapang dikit, tapi orang luar yang lebih banyak begitu. Oke, saya kira cukup abang-abang kakak untuk video saya. Oke, untuk tugas seperti yang saya janjikan abang-abang kakak, pertemuan minggu depan saya mau menagih abang-abang kakak-kakak, silahkan buat, bukan buat rangkuman ya, bukan buat rangkuman nih, bisa didengar kalimat saya abang-abang, bukan buat rangkuman, tapi lebih tepatnya abang-abang kakak-kakak ceritakan model cerita. Semenjak diajar oleh Pak Ulil, saya sekarang sudah mengenal e-commerce. E-commerce itu adalah bla 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 bla. Jadi e-commerce itu bla bla bla. Apa yang abang melakukan? Nanti silahkan diketik dalam Microsoft Word ya abang mangga. Nanti akan saya kirimkan link Google untuk upload ceritanya ya abang mangga. Nanti kalau ada pertanyaan dan akan saya pertegas lagi di grup WhatsApp. Oke, saya kira video ini cukup ya untuk pertemuan ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.